Baik, selamat sore rekan-rekan semua. Saya Dr. Gamal dari fraksi PKS Dapil Jatim 5 Malang Raya. Ada 3 poin mungkin ingin saya highlight dan minta tanggapan dari Bapak Ibu sekalian. Pertama, terkait dengan fenomena degradasi kualitas kerja. Jadi dengan tingkat pengangguran terbuka kita 4,85%, kita menghadapi degradasi kualitas pekerja yang serius, di mana 1,89 juta serapan kerja baru, 87% diantaranya adalah tenaga kerja paruh waktu tanpa perlindungan sosial. Yang saya lihat, hal ini adalah ekses dari manufaktur konvensional kita yang menurun dan sektor jasa informal berkembang dengan cepat. Sehingga ekonomi Indonesia hari ini menghasilkan pekerjaan berkualitas rendah, bukan decent work atau pekerjaan layak. Ekonomi Indonesia hari ini menciptakan pekerjaan yang tidak stabil, upah rendah, dan tanpa jaminan sosial yang memadai. Dengan banyaknya pekerjaan rentan tadi, unemployed plus underemployed yang mencapai 19,6 juta atau 12,4%. Ini melampaui ukuran pengangguran konvensional. Apa regulasi yang bisa kita buat secara spesifik untuk merespon dan memitigasi hal ini ke depan? Lalu kedua, dalam konteks krisis pengangguran di usia muda, ada satu fenomena yang menarik. Jadi kalau kita lihat dari angka pengangguran kita, pengangguran usia muda usia 15 sampai 24 tahun itu 16,6% atau 3,4 kali rata-rata pengangguran nasional. Dan ini menurut saya bukan sekedar masalah statistik, tetapi bagaimana ada satu kegagalan sistemik dalam mengkonversi bonus demografi kita menjadi aset yang produktif. Banyak kausalitas soal ini, mulai dari skill mismatch, investasi pengusaha rendah dalam pelatihan, dan hal ini bisa menjadi implikasi strategis ke depan. Artinya jika pengangguran usia muda tidak bisa kita tangani melalui regulasi yang kuat, tentu nanti bonus demografi bisa menjadi beban sosial yang mengancam stabilitas. Itu pertanyaan saya kedua. Tentu regulasi kita harus relevan dengan situasi dan tantangan hari ini. Apa kira-kira satu pandangan Bapak Ibu yang kita bisa konkretisasi dalam regulasi yang akan kita susun? Dan yang ketiga, saya ingin highlight kesenjangan upah antar wilayah. Saya coba bandingkan di Bekasi 5,6 juta, Jawa Tengah UMP 2,1 juta, Bengkulu 2,6 juta. Jadi Bekasi 2,6 kali Jawa Tengah, Bekasi 2,1 kali Bengkulu. Ini akan memberikan satu dampak ekonomi sosial yang berlapis. Pertama, akan terjadi migrasi internal yang masif. Otomatis pekerja dari wilayah upah rendah akan migrasi ke wilayah dengan upah tinggi. Akan terjadi pula resiko dari itu urban overcrowding dan pemukiman kumuh. Yang kedua yang saya khawatirkan adalah brain drain regional. Akhirnya anak-anak muda berpendidikan tinggi dengan kompetensi dan keterampilan yang baik itu akan melakukan migrasi juga. Dan tentu hal ini akan menghambat pertumbuhan perkembangan di daerah tersebut. Kalau saya lihat ketimpangan pendapatan ini tidak semata-mata karena perbedaan biaya hidup, mungkin hanya 20-30%, tapi mencerminkan bagaimana ada satu ketidakadilan ekonomi yang fundamental, dan ini akan menjadikan daerah tertinggal semakin tertinggal dalam perkembangan ke depan. Dan kami berharap juga ada pandangan Bapak Ibu terkait afirmasi daerah tertinggal atau wilayah dengan upah minimum yang masih terbatas. Lalu yang keempat, saya ingin tambahkan terkait fenomena decoupling. Jadi pertumbuhan PDB kita tidak sejalan dengan pertumbuhan upah real. Artinya manfaat dari pertumbuhan ekonomi tidak terdistribusi secara merata kepada pekerja kita dalam bentuk upah yang lebih tinggi. Contoh PDB kita 5% kenaikannya, lalu upah pekerja tumbuhnya hanya 1,94%. Jadi dari 3.270.000 di Agustus 2024 ke 3.330.000 dengan estimasi inflasi 2-2,5%. Bagaimana melihat hal ini? Apa ada satu ketentuan klausul yang bisa kita masukkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi mampu terdistribusi secara merata? Terkait dengan PHK, tahun 2024 kemarin tertinggi dalam 5 tahun terakhir, dengan 77.965 per bulan, rata-rata 6.400, dan per Agustus 2025 dengan 44.000 proyeksinya bisa 83.000 per tahun.
Dan kalau kita lihat data dari Kemenaker dalam hal ini, termasuk juga alasan PHK, perusahaan rugi berkelanjutan 40%, lalu efisiensi tanpa justifikasi 20%. Tentu kekhawatiran banyak pihak, kita antara pro labor atau pro bisnis membangun keseimbangan. Ketika kita tidak mampu membangun keseimbangan ini, maka ada potensi dari PHK. Apa kira-kira hal-hal yang bisa diafirmasi dari sisi perusahaan agar ketika mereka mendapatkan regulasi baru untuk pro labor tadi tidak memberikan hambatan mereka dalam keberlangsungan usahanya. Dan sebagai penutup, ini ada beberapa ide saya yang ingin saya dorong masuk di regulasi yang mungkin bisa ada feedback dari Bapak Ibu terkait dengan relevansi di Indonesia. Pertama, wage ladder per sektor. Jadi mungkinkah kita menerapkan setiap sektor memiliki skala upah bertingkat? Jadi beda UMP antara pekerja baru dengan pekerja yang sudah berpengalaman 2-3 tahun atau 5-10 tahun, atau dengan pekerja dengan keterampilan khusus, sehingga tidak dipukul rata. Lalu apakah mungkin juga kita mewajibkan pelatihan dilakukan di perusahaan kepada pekerja? Nah, sebagai manfaat yang bisa diberikan insentif pemerintah, kita bisa memberikan let's say tax credit bagi perusahaan yang comply dengan wage ladder ini dan dengan pelatihan. Lalu kedua, soal driver online dan berbagai pekerja informal terkait. Saya coba cek, ada satu kebijakan menarik di regulasi Spanyol, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021. Satu reklasifikasi. Jadi mereka berani mengeluarkan satu aturan di mana kurir harus diklasifikasikan sebagai pekerja. No independent contractor label lagi. Apakah Bapak Ibu mendukung jika itu kita afirmasi di Indonesia, termasuk transparansi algoritma dan due proses untuk deactivation? Dan ide saya yang terakhir soal holistic protection system. Jadi kita harus bagi pre-employment protection, during employment protection, dan post-employment protection. Nah, dari sisi akademisi, boleh kami diberi pandangan kira-kira bagian pre-employment protection apa saja yang bisa dilakukan untuk melindungi pekerja, di bagian during employment protection apa, dan di bagian post-employment apa yang bisa kita perkuat dan berikan kebijakan yang pro labor. Itu dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.